qawiyan la dhaifan, kelompok yang kuat bukan kelompok yang lemah, kuat imannya, kuat akidahnya, kuat badannya, dan semoga juga kuat duitnya. Jama'atan la mutafarriqatan, kelompok yang cinta damai bukan kelompok yang cinta bertikai, sebagaimana yang diperintahkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpah karibaannya. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa silaturahim di hadapan panjenengan semuanya, yang mana malam hari ini tidak seperti biasa, rontok kaget kok akeh iki apa ono pengajian opo gitu. Pertama, mungkin dari sekian banyak, karena ini saya lihat banyak wajah-wajah baru, malam hari ini saya kepingin kenalan dulu. Harapan kami lewat perkenalan ini nanti, lewat ta'aruf ini, nanti Allah memberikan berkah kepada kita semuanya, bisa berlanjut pada ta'awun alal birri, tolong menolong dalam kebaikan, utamanya dalam hal untuk mencari tambahan anugerah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya dari Travel PT Mais Tour and Travel Pusat, nama Ali Ahmadi, selaku Direktur Marketing dan Pengembangan Jaringan. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, saya menyampaikan sebuah materi pertama pada malam hari ini adalah bagaimana kita bisa gratis untuk berangkat umroh dan tambah duit. Nah, ini mau enggak ini kira-kira? Ngelmu piye carane bisa berangkat umroh gratis dan mendapat uang. Jadi jarak Mekah dan Madinah dengan kita ini jauh karena kita belum punya ilmunya. Tapi kalau kita punya ilmunya, jarak Mekah dan Madinah itu sangat dekat dan mudah sekali. Mau nggak ini belajar malam hari ini ilmu carane bisa berangkat umroh gratis? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat saat sekarang ini kondisi ekonomi Indonesia sedang kurang baik-baik saja. Jadi hampir semua usaha ini mengalami kelesuan. Karena kebetulan saya ini juga cilik-cilikan juga pengusaha gitu. Pasar-pasar sepi, daya beli masyarakat menurun, memang karena kondisi ekonomi. Tapi ada satu usaha yang tidak terkena dampak sama sekali, yaitu usaha travel umroh. Usaha travel umroh walaupun ekonomi ini lesu, tapi jumlah jamaah umroh Indonesia ke Tanah Suci relatif selalu naik per bulan. Bahkan bulan September ini ada satu travel yang mengangkatkan jamaah dalam satu hari 3.000. Nah, satu bulan di bulan September ini tercatat sesuai dengan data Kemenak 315.000 orang berangkat umroh di bulan September ini. Transaksinya tembus puluhan triliun omset. Keuntungan travel dan agen ratusan miliar. Setiap hari ini jenengan itu selalu dengar ada masyarakat di sekitar kita, tangga kita, saudara kita, teman kita berangkat umroh, ya dah kira-kira. Tapi hanya menjadi penonton. Banter-banter kalau temennya berangkat umroh, tonggone berangkat umroh, mulai ya diwei jajan air jam-jam, kan seperti itu.
perlu kita sadari bahwa usaha travel khususnya untuk haji dan umroh ini, Bapak Ibu, menjanjikan peluang sebuah usaha yang luar biasa. Nanti akan kita ajari secara teknis apabila nanti jenengan berkenan dan siap untuk menjadi agen, mengikuti beberapa pelatihan, bagaimana jenengan bisa menjual umroh ini dengan punya potensi pendapatan puluhan bahkan ratusan juta satu bulan. Saya tuh punya murid yang saya ajari kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu, cewek di Pati sana, yang saat sekarang juga mengelola travel umroh ini, pendapatan paling sedikit satu bulan 80 juta. Kalau jenengan punya pendapatan 80 juta hidup di Indonesia ini, wah luar biasa. Karena apa? Karena kalau kita lihat data statistik kebutuhan hidup penduduk dunia, jenengan ini kalau hidupnya di Amerika pendapatan minimalnya harus 30 juta. Kalau hidup di Korea, pendapatan di Korea, di Jepang, pendapatan minimalnya harus 20 juta. Kalau jenengan hidup di Arab, pendapatan minimalnya harus 10 juta. Kalau jenengan hidup di Malaysia, pendapatan minimalnya harus 6 juta satu bulan. Kalau jenengan hidup di Indonesia, pendapatan minimalnya harus 3 juta satu bulan. Kalau jenengan hidup di Indonesia punya pendapatan kurang dari 3 juta, siap-siap kena penyakit sakit kepala migrain akut permanen. Ini jenengan budrek nggak sembuh, jenengan oskadon nggak sembuh. Sembuhnya kalau batuk tumpangi gambar Soekarno Hatta sak gepok lah, itu lagi sembuh. Lah bagaimana kalau jenengan punya pendapatan 80 juta satu bulan di Indonesia? Wah, melebihi jenengan hidup di Amerika. Nah, maka dari itu peluang usaha bisnis umroh ini sebuah peluang yang menjanjikan untuk kita tekuni. Karena apa? Yang pertama, tidak dibutuhkan skill atau ijazah khusus. Jenengan itu kalau mau memasarkan umroh, apa sekolah, ora sekolah, di ijazah, rak di ijazah, tidak penting. Bahkan hari ini saya punya temen, nah ini punya temen, namanya Lukas. Kira-kira orang Islam kok orang Kristen nih? Jenenge Lukas. Loh, dodolan umroh payu, Pak. Jualan umroh payu. Saya pernah punya agen namanya Joy Alexander, orang Semarang, anaknya pendeta, dodolan umroh laku. Kalau saya lihat wajah jenengan kan wajah santri kabeh, ya wajah kiai. Mestinya ya kudu harus tambah laku ini. Tidak dibutuhkan skill, tidak dibutuhkan ijazah khusus. Terus yang kedua, tidak dibatasi area atau wilayah, dan tidak dibatasi waktu. Jadi dengan mau memasarkan malam hari, mau subuh, mau pagi, mau sore, bebas. Sehingga apa? Karena tidak ada batasan usia, tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan tempat, pendapatan kita itu pun juga bebas. Yang lebih luar biasa lagi, tidak dibutuhkan modal, sehingga tidak ada resiko rugi. Orang butuh modal. Satu bisnis yang menjanjikan pendapatan besar, hasil besar, orang butuh modal. Di dunia travel umroh itu modalnya jenengan itu angger duwe cangkem wae mesti bisa gitu. Nek cerwong pati istilahnya modalnya cocot tok gitu. Itu di dunia umroh. Nah, bagaimana cara memasarkannya, Pak? Wah, gampang. Nanti ada pelatihan bagaimana dari jenengan tidak bisa memasarkan jadi bisa memasarkan. Nah, ini itu nanti kita ajari. Nah, maka dari itu rekan-rekan semuanya, yang luar biasa lagi secara geografis
Kabupaten Jepara itu walaupun jumlah penduduknya kalah dengan Kabupaten Pati, karena Jepara itu kurang lebih sekitar 900, sekian hak pilihnya. Kalau Pati itu 1,6 juta penduduknya. Tapi anehnya jumlah jamaah umrohnya terbesar nomor 2 se-Jawa Tengah setelah Cilacap. Itu Kabupaten Jepara. Sehingga kalau jangan lihat, mesti di Jepara ini travelnya banyak, mesti. Orang mungkin travelnya sedikit. Artinya apa? Kalau di satu wilayah banyak travel berdiri di mana-mana, itu berarti wilayah itu sangat subur untuk memasarkan umroh. Berarti jamaah umrohnya mesti oke. Nah, bagaimana cara kita bersaing itu nanti juga ada ilmunya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, Mais Travel ini berdiri di Kabupaten Jepara kurang lebih sekitar 5-6 bulanan. Sekitar 6 bulanan. Sudah akan memberangkatkan jamaah 2 kali. Nah ini 2 kali berarti. Sudah 2 kali. Ini luar biasa. Artinya apa? Rata-rata cabang itu idealnya setahun memberangkatkan 3 kali. Tapi Mais Travel Jepara baru 6 bulan sudah 2 kali. Setahun nanti bisa 4, bisa 5 kali. Nah, maka dari itu Bapak Ibu semuanya, sebuah peluang emas yang luar biasa ini, ayo kita gunakan kesempatan. Siapa tahu dari jenengan malam-malam datang ke sini, kongko-kongko dengan teman, menjadi wasilah Allah menjawab doa-doa panjenengan selama ini. Siapa tahu ini jalan usaha yang bisa dibuat untuk mewujudkan apa yang jenengan cita-citakan. Siapa tahu inilah jalan yang diberikan Allah kepada panjenengan untuk menjadi wasilah membahagiakan keluarga orang-orang yang jenengan cintai. Di dunia travel ini Bapak Ibu, jenengan kerja menjadi pelayan tamu Allah, memasarkan travel ini, pendapatannya 2. Pertama, jenengan ngajak orang umroh, dia mau ataupun tidak, walaupun dia tidak mau, jenengan punya pahala, mendapat pahala dari Allah. Karena apa? Mengajak orang untuk beribadah. Yang jenengan ajak mau, tambah untuk duit. Dengan wasilah ini nanti, insya Allah yang dulu jenengan itu mungkin belum ada kepikiran kapan berangkat umroh, kapan berangkat haji, itu nanti secara otomatis pasti jenengan bisa berangkat umroh, pasti bisa berangkat haji. Dulu beliau Pak Kiai Zainal itu punya agen yang mengikuti pelatihan kurang lebih sekitar 25 orang. Alhamdulillah 14 atau 11 atau 14 sudah berangkat umroh gara-gara menjadi agen travel umroh ini. Insya Allah nanti Oktober tambah lagi, hampir semuanya sudah berangkat. Lah siapa tahu inilah cara Allah memanggil panjenengan semuanya untuk bisa berangkat umroh ke tanah suci dengan malam hari ini kita berkumpul. Karena apa? Karena Allah berjanji Allah tidak akan memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil. Harapan saya dengan informasi yang saya berikan kepada panjenengan semuanya ini menggugah hati jenengan. Lah yo aku ku Islam awit lahir, bapakku Islam, mbahku Islam, delok Ka'bah kok banter-banter lewat sajadah habis TV ini kan yo ironis sekali. Islam awet lahir, mbah Islam, bapak Islam, delok Ka'bah bur banter-banter lewat gambar TV yang lewat gambar sajadah. Ayo mumpung masih ada kesempatan, karena apa? Ibadah umroh dan haji ini
sebenarnya bukan untuk orang-orang tua, tapi untuk orang-orang yang usianya masih muda-muda kayak panjenengan semua ini. Karena apa? Umroh haji itu ibadah fi'liyah, tidak ibadah kauliyah. Jadi umroh dan haji tidak membutuhkan rukun sing bangsa ucapan. Jenengan ora iso ngomong, ora iso ndonga, ora iso apa-apa pun sah. Karena ini ibadah fi'liyah. Sing penting nggawa baju ihrame bener, niate bener, mubengi Ka'bah ping 7, saine ping 7. Orang ngomong apa-apa wae sah. Karena tidak ada rukun kauliyahnya. Nah, karena ini ibadah fisik, dibutuhkan fisik orang-orang yang sehat-sehat, yang masih muda-muda kayak panjenengan semua ini. Nah, mangkat kaji usianya 75 tahun ke atas, no kono wis kare utak watu ya rekoso. Seperti itu. Nah, ini peluang sangat luar biasa. Insya Allah dengan jenengan untuk menjadi agen pemasaran umroh ini, jenengan siap umroh, siap haji, dan siap kaya. Siap? Siap umroh, siap haji, dan siap kaya. Kami sudah membuka sebuah rumus bagaimana pekerjaan ini yang jenengan tekuni 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan punya peluang usaha ratusan juta sampai miliaran. Asal jenengan ini mau untuk melaksanakannya, untuk menjalankannya. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini harapan kami ini, peluang ini jenengan manfaatkan sebanyak-banyak, sebaik-baiknya. Sehingga apa? Kalau hari ini jenengan sudah mulai mengukir karir di dunia umroh ini, mentok 1 tahun yang akan datang jenengan minimal sudah bisa berangkat gratis. Karena gini, rumus kita menikmati sesuatu gratis itu mudah. Jenengan kepengen semuanya sepeda motor gratis mudah, kepengen pulsa gratis mudah, kepengen rokok gratis mudah, kepengen umroh gratis mudah. Jenengan sadar atau tidak sadar, setiap hari itu jenengan dagang. Setiap hari jenengan dagang. Karena definisi dagang itu transaksi antara penjual dan pembeli. Kalau nggak ada penjualnya bisa dagang enggak? Nggak bisa. Nggak ada pembelinya nggak bisa. Hanya yang jadi masalah di setiap perdagangan ini jenengan selalu jadi pembeli. Pulsa ikut dagang bagian tukang beli, BBM ikut dagang bagian tukang beli, rokok ikut dagang bagian tukang beli. Wah, ngerono dagang kok bagian tukang beli terus. Itu nanti jenengan mesti mengalami untuk duit gitu ku entek, untuk duit gitu ku entek, untuk entek bareng entek rantuk entuk. Tak ngeluh jenengan. Kalau jenengan kepengen gratis balik, setiap dagang jenengan jadi berperan jadi penjualnya. Jenengan kalau kepengen rokok gratis, angger ikut jualan rokok, mesti untuk gratisan rokok. Angger kepengen pulsa gratis, jualan pulsa, mesti untuk gratisan pulsa. Kepengen BBM gratis, rakwat gawe Pertamina pinggir jalan. Engko mesti rakyat sak botol, 2 botol untuk gratisan. Kepengen gratis umroh, ikut jualan umroh, mesti kayak untuk gratisan. Rumusnya hanya itu. Saya pernah dapat sepeda motor Suprafit S dari Honda Astra Motor, 11 gratis, bukan 1, 11 gratis. Saya pernah dapat mobil Avanza dari Nasmoko 2 gratis. Nek umroh haji wis rak ketung, wis gratis jentuk duit. Nah itu. Saya mulai 2014 setiap tahun berangkat haji gratis, pulang haji dapat uang. Umroh setiap tahun dulu saya hampir sekitar 6-7 kali. Ya enggak pernah bayar. Nanti seperti itu. Lah bagaimana caranya, Pak?
Caranya kita sudah punya SOP mendaftar menjadi agen MAIS lewat kantor cabang Jepara. Hormat beliau Bapak Kiai Haji Zainal. Setelah itu nanti jenengan ikuti pelatihan-pelatihannya, nanti akan dididik bagaimana cara memasarkan. Orang kepengen sukses apapun gampang, sulit karena kita menggunakan otak kita sendiri. Contoh gini, jenengan itu kepengen punya anak pinter ngaji, angger dititipno kiai sing alim nong pondok, anaknya jenengan mau mengikuti kiai tersebut, mesti nanti akan bisa ngaji, mesti kok jadi kiai. Kepengen punya anak jadi pemain bola, sekolah no sepak bola, belajar no sepak bola, mesti kok raketang jadi pemain tingkat kecamatan, jadi atlet sepak bola. Kepengen anak punya bisa nyupir, tutup no supir, diwarai nyupir, mesti bisa. Lah kita ini kadang begini, saya tuh punya temen pendeta Katolik namanya Opa Freddy di Pati sana. Itu blasteran Jawa Belanda. Saya diomongi, tat wong Jawa iku wis gendeng dedel bodoh plus sedian sithik-sithik. Wah, aku rada emosi lagi wong Jawa Islam menisan. Lho kok bisa, Pak? Iya. Ndekne iku nek ora iso maca sekolah belajar luru guru iso maca. Ora iso ngaji, moro nang kiai latihan ngaji, belajar ngaji iso ngaji. Bareng melarat ra gelem luru guru, malah gurune sing diluru dukun, dukune melarat menisan. Tak pikir iya ya. Ini kita ini kalau kepengen sukses, ikut orang sukses, minta diajarin, ikuti, mesti bisa sukses. Rumusnya seperti itu. Jenengan ini kan wajahnya kan wajah orang sukses semua ini. Hanya selama ini mungkin belum ada mentor atau pelatihnya. Di dunia ini tidak ada juara dunia apapun tanpa pelatih. Saya belum pernah dengar juara sepak bola tingkat internasional tanpa pelatih. Lewong bertanding kalah terus yang diganti pelatih ya. Ya enggak. Juara tinju internasional tanpa pelatih enggak ada. Begitu juga dalam usaha bisnis, Pak. Selama ini mungkin jenengan ini kan usaha ini, usaha itu, cari duit ini belum berhasil karena apa? Ya mungkin diantaranya karena nggak ada gurunya. Dalam kaidah fikih malah saykholahu fasaitonu saykhu. Barang siapa yang melakukan pekerjaan apapun sesuatu tidak ada gurunya, maka gurunya setan. Kalau kita gurunya ini setan, kira-kira malangnya bimujuri ya kendi. Ya mujur sekali malang berkali-kali seperti itu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini ayo kita gunakan silaturahmi kita pada malam hari ini sebagai wadah untuk tolabul ilmi dalam rangka istilah bahasa kami yang kita laksanakan di sini dulu setiap malam Rabu itu ngaji bisnis. Bagaimana kita belajar membangun usaha kita, perang melawan rantai kemiskinan keluarga kita. Jadi penyakit miskin ini menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah, seandainya miskin ini wujudnya manusia, itu kata Sayyidina Ali, maka saya orang pertama yang akan membunuhnya. Jadi kemiskinan ini sebuah penyakit yang luar biasa. Nyusahno tonggo, nyusahno dulur, nyusahno bolo, nyusahno negara. Negara yang melu susah ya. Nah ini. Kalau jenengan sakit gigi itu sakitnya hanya di gigi. Sakit hati sakitnya di hati. Kalau sakit miskin itu sakitnya di sana sini. Nah ini. Jadi saya pernah mengalami orang di duit, usaha buang, utang di mana-mana, pernah saya mengalami seperti itu. Tapi karena saya punya guru namanya Syekh Huyat Abdul Baqi dan Profesor Dr. Dato Ibrahim Hasan yang mengajari kami dan alhamdulillah bisa keluar dari itu. Nah, maka dari itu malam hari ini nanti kita jadikan sebagai wasilah. Ayo kita ngaji bisnis, belajar membangun rezeki, menjemput anugerah Allah yang besar ini lewat usaha umroh. Karena apa? Kalau jenengan kepingin punya permintaan yang besar,
Icoro malah melu ngaji. Nah ini. Tapi wasilah usaha jenengan ini kecil. Nah itu, nah istilah wong Jawa ya cebol gayuh lintang. Jenengan donga ya Allah Gusti, kula kepengin jenengan paringi mobil Pajero Sport Dakar warna putih cash regane 700 juta Gusti. Tapi nek usahane jenengan macul, iku diweki Gusti Allah 125 120 tahun pati geni lagi entuk jenengan. Kira-kira kuat ora jenengan iki? 120 tahun pati geni. Hai. Tapi nek usahane wasilah usahane gede. Usaha travel umroh haji itu sampai untuk jamaah siji, untuk sepeda motor siji Pak, untuk jamaah seket langsung untuk mobil jenengan wis kalau gitu mobil turah. Nah ini peluang Gusti Allah maringkeun jenengan itu juga tinggi, sehingga harapan kami ayo kita tata diri kita, tata ibadah kita, tata keyakinan kita kepada Allah, nanti Allah yang akan menata ekonomi kita. Amin. Ini dari saya, nanti kita lanjut dalam forum tanya jawab. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku carikan minum air putih. MC pemandu Pak Fahrul. Ini dilanjutkan sesi tanya jawab Pak Fahrul. Hah? Oh, iki pandu si tanya jawab. Monggo yang mau tanya. Monggo bapak-bapak, ibu yang mau bertanya silakan. Bertanya seputar mais, seputar umroh dipersilakan monggo. Atau mau tanya apapun monggo silakan. Bukan usah sungkan-sungkan, bukan usah izin ya kan. Monggo Pak, monggo Bapak Ibu semua yang mau bertanya. Monggo, silakan Pak, yang mau bertanya silakan. Acungkan, monggo, silakan Pak. Halo, terima kasih atas pertanyaan. Aku tanya dari Asmine, Bapak Mas Tommy. Mas Tommy. Jadi Pak Ali pertanyaannya yaitu ketika mau masang spanduk di rumah itu ada pertanyaan. Ini birunya resmi apa enggak? Birunya resmi apa enggak? Terus harganya kok lumayan tinggi gitu kan? Monggo. Ada lagi untuk penjelasannya. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Ini mestinya pertanyaan agen. Nah, ini. Kalau kita mau memasak spanduk, ini kok ada pertanyaan resmi atau tidak? Jadi gini Pak, hari ini Pak, kok ada travel tidak resmi berani pasang spanduk, siap-siap melebu penjara. Karena pemerintah membentuk namanya Satgas Anti Mafia Umroh. Jangankan, mohon maaf, jangankan jenengan pasang spanduk, jenengan memberangkatkan di bandara, koper itu diperiksa oleh petugas Pak. Kok terindikasi ini nggak ada izinnya, mesti ditangkap. Ancaman pidananya 3 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar. Kalau ada travel tidak punya izin berani memasarkan. Mais ini alhamdulillah tidak hanya sekedar resmi. Cara ngeceknya gimana? Jangan cek di webnya Kemenak, Umroh Pintar Kemenak, tulis PT Multi Agen Indonesia Sejahtera, klik, pasti nanti akan keluar.
Yang kedua, MAIS ini sudah mengalami perpanjangan izin. Perpanjangan yang terakhir itu tahun 2004 kemarin dengan mendapat predikat akreditasi A+. Apa artinya? Akreditasi A+ itu adalah travel ini sangat bonafit. Nilainya tidak hanya sekedar bagus, dia selama berdiri tidak punya catatan hitam. Catatan hitam itu apa? Tidak memberangkatkan jamaah di sana diterlantarkan. Itu namanya catatan hitam. Tidak punya sama sekali. Belum pernah selama berdiri mulai tahun 2013 sampai hari ini gagal memberangkatkan jamaah. Makanya di brosur MAIS itu ada stempel garansi 100% berangkat, gagal uang kembali 100%. Nah ini yang pertama. Terus yang kedua, loh ini kok mahal Pak, 37 Pak. Nah ini, kita itu kalau travel ini saya bayangkan, travel itu jenengan berjalan menuju Mekah itu melewati 6 negara. Jenengan jalan kaki ya sampai, naik sepeda ontel ya sampai, buktinya ada orang jalan kaki ya kan, ada yang naik sepeda toh, naik sepeda motor ya sampai, naik bis ya sampai, naik kapal laut ya sampai, naik pesawat ya sampai. Saya tanya, kira-kira biayanya yang jalan kaki ke Mekah dengan yang naik pesawat mahal mana? Ya mahal naik pesawat. Naik pesawat, mohon maaf Pak, ya beda-beda Pak. Seperti jenengan ke Jakarta, ono bis Beju, ono bis Santika, ono bis Sahala, ono sing sleeper, ono sing satu bis itu hanya 11 orang iso turu saya kamar ruangnya. Kira-kira harga tiketnya sama enggak Pak? Berarti kalau kita ini harganya lebih mahal, berarti fasilitasnya pasti lebih bagus. Pasti itu. Nggak bisa, kita kalau membandingkan harga itu harus apple to apple. Jadi gini, kalau jenengan bandingkan hotelnya opo, pesawatnya opo, fasilitasnya di sama sama, kok MAIS lebih mahal, saya akan ganti harga. Karena agen Jepara ini sudah ngecek dengan fasilitas yang sama dengan kita itu termurah. Dengan fasilitas yang sama loh ya. Yang kedua, saya mengapa membidik dengan harga yang bagus? Karena apa? Orang umroh itu tujuannya untuk ibadah, bukan jalan-jalan. Orang sholat di Mekah Pak, di Masjidil Haram, itu pahalanya setara 100.000 kali lipat dibanding dengan sholat jamaah di masjidnya, di masjid kita di sini. Kita sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya 1.000 kali lipat dibanding kita sholat di sini. Kalau saya jual murah, terus hotelnya jaraknya 1 kilo, jalan kaki ke masjid 24 jam, PP berarti 10 kilo, mesti nanti yang dikorbankan jamaah kalau capek adalah sholat jamaah di masjid. Mesti itu. Makanya kami tidak pernah menggunakan hotel yang ring 2. Hotel kami itu tidak hanya sekedar di depan masjid, tapi di depan pintu masuk masjid. Karena sama-sama di depan masjid. Jangan kalau hotel Anjung, jualan kakinya ya masih jauh. Sudah ada yang pernah di Arab ini di masjid. Kalau kami menggunakan hotel As-Sofa, hotel bintang 5, turun dek langsung pelataran masjid, langsung depan pintu masuk. Sehingga apa? Sehingga setidak-tidaknya misalnya kita habis makan siang dari sholat zuhur ke sholat asar, kita ikut sampai ribet-ribet, ada adzan asar baru persiapan untuk ikut sholat jamaah, masih nyandak waktunya, masih bisa tercapai. Itu yang kita selamatkan. Nah, kalau kita menggunakan yang jualan kaki 500 meter dan lain, banyak yang tidak mau, yang tidak menggunakan jamaah sholat asar ditinggal karena ya capek seperti itu.
Itulah yang membedakan kita dengan travel yang lain. Paham ya Pak? Dan kalau kita itu menggunakan mohon maaf, saya tidak menyebut nama travelnya. Di Jepara ini ada travel miliknya orang Jepara yang sudah 3 generasi. Awit mbae medun bapaknya saiki dipegang oleh anaknya. Anaknya kebetulan teman saya, akrab sekali. Harganya murah-murah, 17 juta, 20 juta, 28 juta. Neng wis 3 generasi gak iso gede, ya semono-mono tok. Karena apa? Orang ketika habis mengikuti travel ini, engkau gak akan mau balik lagi. Jadi untuk jamaah sing anyar-anyar terus, sehingga travelnya gak akan bisa besar. Karena kalau kita jual dengan harga murah, fasilitasnya di sana nggak bagus, engko nek jamaah teko mulai piye mah pelayanane? Wah, elek, waduh hotele mangane ra enak. Nanti yang lain tidak akan mau ikut. Tapi kalau kita nggak menyebut harga pira disebut. Tapi kalau kita kasih fasilitas yang pelayanan bagus, pesawatnya bagus, transportasinya bagus, makannya bagus, hotelnya bagus, dekat, enak sekali. Nanti kalau ditanya jamaah ketika pulang, yang ngomongnya bagus-bagus, akhirnya jamaah mau ikut travel ini seperti itu. Sehingga memang saya ini di MAIS tidak membidik kelas murah. Wong Allah berjanji, orang kalau berangkat umroh berapapun biayanya akan diganti oleh Allah. Asal kita benar-benar hati kita lapang dan kita mencapai derajat yang mabrur. Mending bagaimana jamaah ini dengan fasilitas bagus, hatinya kita buat senyaman mungkin supaya umrohnya ini bisa mabrur. Nah, seperti itu. Monggo, ada pertanyaan lagi? Waktunya masih 15 menit. Nanti sampai jam 10 lebih seperempat. Nah, ini ada yang ibu-ibu masalahnya. Tambah penanya 2, monggo. Tanya seputar umroh. Saya ini sudah jinak. Tanya apapun takut untuk misoi untuk rapopo. Kalau ada yang tanya seputar umroh, saya nggak bisa jawab, tak kasih uang 100.000 ini. Monggo. Ya, monggo. Sama apa pagi dan panas yang itu harganya beda. Katakanlah yang kemarin yang dibuat di kantor PLN itu kan 29 ya, tapi kan justru tidak ada yang kayak harga segitu. Oke, saya jawab. Di MAIS ini paketnya macam-macam. Setahu saya paket MAIS itu antara 32.900 sampai 42. Karena ada umroh kelas 10 hari, umroh 12 hari, umroh Mesir, umroh plus Taif, macam-macam. Sehingga jenengan ini ngacunya bukan pada banner, bukan pada brosur, tapi ngacunya jenengan mau memasarkan paket yang mana. Nanti jenengan sesuaikan dengan brosurnya. Seperti itu. Karena memang kita di MAIS itu ada kurang lebih sekitar 9 kalau enggak 10 paket. April nanti tambah ada paket umroh plus Turki juga seperti itu. Kalau yang Oktober ini setahu saya Jepara itu paket umroh plus Mesir, paketnya 16 hari. Itu lama itu. Itu kurang lebih sekitar harganya 42 atau 43-an seperti itu. Dan jenengan ketika nanti memasarkan, kalau saya sarankan, nanti saya akan koordinasi dengan kepala cabang, bagi orang-orang agen-agen yang baru masuk, ini namanya agen-agen amatir, kelas amatir. Nah ini, itu fokus pada satu paket saja yang jenengan cocoki. Biasanya mesti pilihnya yang paling rendah biasanya, enggak apa-apa. Fokus ke satu paket yang jenengan cocoki. Sampai nanti jenengan sudah mulai dapat jamaah. Nek anggar bisa untuk jamaah 1-2 baru cari pilihan paket yang lain. Selama jenengan belum dapat jamaah, ambil satu paket yang jenengan cocoki saja. Karena apa? Di antara teori pemasaran
itu dibutuhkan namanya penguasaan product knowledge. Itu bagian dari konsep pemasaran seperti itu. Kalau jenengan nanti puaketnya macam-macam, jenengan ra apal kabeh malah plung rasan ra sido masarke. Nah, itu nanti seperti itu. Paham ya? Monggo, ada pertanyaan lagi? Tambah satu penyanyi ini. Jam 10 masih kurang 6 menit masalahnya. Monggo, cukup. Jadi monggo, wah tanya lagi nggak apa-apa Mas. Bismillah. Jarak Mais, hotel Mais ke pelataran, bukan ke Ka'bah lo ya. Sebab pelataran Masjid Mekah dengan Ka'bah itu ya jatuh. Masjid Mekah ku gedene pol. Nah, ini seputar gambaran sing tahu nang Mekah itu. Kalau jenengan misalnya nang Indonesia ana informasi, ana wong ilang nang jero masjid, masuk akal ra? Orang masuk akal sebab masjidnya sak Indonesia itu jero masjid jenenge nguti awet pojok tekan pojok iku ketok kabeh. Tapi nek nang Mekah, wong iku nek nang jero masjid malah akeh ilange. Saking gedene masjide, saking akeh wonge. Jarak hotel kami yang paling jauh, mentok paling jauh 150 meter, paling jauh, kurang lebih 150 janggahan. Itu hanya membutuhkan waktu kurang lebih 3-5 menit. Nah, itu paling jauh. Kami tidak merekomendasi yang melebihi batas itu. Karena apa? Nek wis keluar lingkungan bangunan, kok jenengan jalan di Mekah itu no pelataran erang-erang aspal Pak, sing atasnya nggak ada peneduhnya, itu sampane jalan 100 kilo itu berat Pak, 100 meter itu berat karena saking panasnya. Jadi jenengan ini Mekah itu tidak kayak Indonesia. Indonesia jenengan jalan itu wit-witan oke, pinggir jalan jono warunge. Kalau di Mekah itu jalan padang pasir, jenengan kok jalan di sana kok 10 kilo mati garing no jalan Pak. Karena waktu hajian kemarin itu ada kasus, ada orang dari Surabaya, dari Madura 3 orang, 1 dosen itu menggunakan visa ilegal masuk ke Mekah. Dari Jeddah dia naik taksi, supir taksi ini nggak tahu kalau visanya ilegal. Begitu mau masuk di kota Mekah, ternyata taksinya ini dikejar oleh drone. Karena di Arab itu waletnya sangat canggih sekali. Jenengan masuk sana legal atau ilegal itu bisa dideteksi lewat berbagai macam, lewat bandara, lewat pantauan drone di atas itu tahu jenengan itu orang resmi atau tidak resmi. Itu drone nanti ngejar kalau nggak resmi. Begitu dikejar drone, supir taksinya panik. Akhirnya penumpang 3 ini diturunkan di jalan. Baru jalan tidak ada 1 kilo, yang 1 wis tepar dehidrasi mati dia dosen. Yang 2 dehidrasi sempat dilarikan ke rumah sakit, isih ketolong. Makanya kalau di sana, diantaranya kita kalau nggak resmi pun nggak berani seperti itu.
Jadi kita tidak merekomendasi, karena saya sendiri gini, saya itu mengukur fisik saya, aku aja jen nom, fisikku jen kuat, jalan di Mekah angger wis kelewat 200 meter iku wis nang awak loro kabeh. Sehingga pastikan kita kasih batasan paling jauh ya 150 meter. Nah, itu seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau sudah, saya cukupkan sekian, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan, Mbak Yayena, monggo.